dua alat bukti orang-orang yang berada di TKP pada saat itu, seperti WA, telepon, email adalah termasuk bukti surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku. Selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokat Channel, sebuah channel yang akan membahas masa-masa hukum yang diulas secara populer. Bagaimana kabar sahabat-sahabatku sekalian? Semoga kesehatan selalu menyertai kita semua, amin. Kali ini kita masih membahas mengenai kasus kematian Brigadir J. Pertanyaannya adalah mengapa sampai saat ini belum juga ditentukan siapa tersangkanya. Padahal polisi telah melakukan berbagai langkah, diantaranya adalah melakukan prarekonstruksi, kemudian atas permintaan keluarga Brigadir J, Kepolisian Republik Indonesia melakukan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J. Kemudian juga ada pemanggilan saksi-saksi, di mana saksi-saksi itu adalah ajudan dari Bapak Freddy Sambo sendiri. Nah, sampai saat ini belum juga ditentukan siapa tersangkanya. Sahabat-sahabatku sekalian, untuk menentukan siapa tersangkanya dalam kasus pidana, dalam hal ini adalah kasus tindak pidana pembunuhan, tentunya harus didapatkan dua alat bukti, di mana dalam perundang-undangan kita dikenal ada beberapa alat bukti, yaitu keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, kemudian surat, kemudian petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus Brigadir J ini sudah dimintai keterangan, yaitu saksi-saksi, di mana saksi itu merupakan ajudan dari Bapak Freddy Sambo. Kemudian kedepannya juga harus diperiksa, yaitu Baradae, kemudian istri dari Freddy Sambo, karena keduanya adalah orang-orang yang berada di TKP pada saat itu. Kemudian juga sekarang kita dengar di berita bahwa pengacara dari keluarga Brigadir ini telah menyerahkan bukti-bukti berupa dokumen elektronik atau informasi elektronik, di mana telah diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia, yaitu percakapan antara Brigadir J dengan kekasihnya, kemudian percakapan WA, WhatsApp dengan keluarganya. Nah, hal-hal ini juga bisa merupakan bukti, seperti WA, telepon, email adalah termasuk bukti surat, yaitu informasi elektronik dan dokumen elektronik. Kenapa tersangkanya ini harus segera ditetapkan? Karena dalam tindak pidana ini yang terbunuhnya sudah ada, korbannya sudah ada. Jadi korbannya sudah ada, tentu ada yang melakukan, yang menyebabkan kematiannya. Siapakah yang melakukan kematiannya? Itu adalah pasti orang. Dan orang itu harus segera diketemukan oleh yang punya kewenangan, yaitu pihak Kepolisian Republik Indonesia. Saya salah satu yang mengupas kasus Subang, di mana di kasus Subang itu telah ada korban, ibu dan anak.
Tapi sampai hampir setahun ini belum ditetapkan juga pelakunya. Sampai ada ungkapan dari netizen, apa iya jangan-jangan korban itu yang membunuh jin? Nah, kata-kata ini adalah kata-kata yang jangan sampai terungkap dari masyarakat. Ada korban, pasti ada pelaku. Kalau korban udah ada, maka pelaku juga harus ditemukan. Siapa yang bisa menemukan, menetapkan tersangka tentu adalah pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga pelindung pengayom masyarakat Indonesia. Kita berdoa semoga pihak kepolisian segera mengungkap kasus kematian Brigadir J ini secepatnya. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan Kepolisian Republik Indonesia segera menetapkan tersangka kasus Subang. Karena kasus Subang itu udah banyak hal yang diungkapkan, udah banyak saksi yang diperiksa, udah banyak barang bukti yang didapatkan, tinggal menetapkan siapa tersangkanya. Saya tutup sampai di sini. Kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.